Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen masih membahas sebelumnya mengenai platform digital dari Google yang sebelumnya mengklaim suatu peraturan dari publisher right ini akan menekan ataupun dapat membatasi, namun juga pada tanggal 25 Juli 2023 Google Indonesia ini menyiarkan bahwa menegaskan mereka akan tak lagi menayangkan konten berita di platformnya sebagai respon atas rencana penandatanganan dari publish right ini. Lantas bagaimana sikap yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hal ini untuk dapat win-win solution begitu Pak dengan adanya gugatan dari Google ini? Seperti apa? Ya saya kira pemerintah ya ini akan menjelaskan kepada platform digital sebetulnya apa sih makna dari pasal per pasal yang ada di dalam rancangan Perpres itu. Ya kita khawatir bahwa platform ini salah tafsir ya, terhadap isi rancangan Perpres publisher right ya, sehingga mereka menurut saya kekhawatirannya terlalu berlebihan gitu. Sehingga ya kita harus bicara dengan mereka dan saya kira hari ini dari Kominfo ini ada yang mencoba menjelaskan kepada platform sebetulnya apa sih maksud pasal ini ya, dan mereka ini kan kalau hasil pembahasan Kominfo keberatan hanya dengan pasal 5E. Ya pasal 5E ini bisa kita diskusikan misalnya begitu. Sebetulnya seperti apa sih pasal yang baik? Kalau yang lainnya sebetulnya mereka relatif sudah menerima. Ya walaupun dengan catatan-catatan ya. Karena kenapa menurut saya ya mereka tidak mendapatkan informasi yang pas ya, walaupun pada dasarnya mereka sudah kita ajak dalam banyak rapat penyusunan rancangan publisher right ini, bahkan beberapa usulan mereka juga kita akomodasi ya, tetapi juga yang paling penting saya kira satu rancangan peraturan ya atau satu undang-undang memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya, apalagi pihak yang terdampak ya. Pihak yang terdampak ini kan sebetulnya platform yang utama. Kenapa? Karena rancangan Perpres ini mengatur platform ya, jadi saya kira wajar kalau ada reaksi-reaksi seperti itu. Yang akan dilakukan oleh Kominfo adalah menjelaskan kepada platform bahwa yang mereka bayangkan itu nggak sengeri yang mereka pikirkan lah begitu. Ya, ternyata sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Misalnya tidak membatasi, tetapi tidak membatasi konten secara umum, tapi membatasi peredaran berita-berita yang tidak sesuai dengan kode etik. Ini bukan membatasi, tetapi mengatur begitu. Saya kira itu. Jadi kita mau mengatur bahwa berita-berita yang disalurkan oleh perusahaan platform digital adalah berita-berita yang memang dibutuhkan oleh publik, berita-berita yang akurat, berita-berita yang benar, bukan berita-berita yang keliru, yang menyimpang dari kode etik jurnalistik atau undang-undang pers. Jadi itu penjelasannya. Saya kira kalau dia bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi, saya kira mereka nggak perlu khawatir ya, nggak perlu mengancam bahkan misalnya mereka akan tidak menayangkan berita begitu ya. Ya karena mereka tetap bisa menayangkan berita, bahkan bukan berita. Misalnya konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator. Bukan berita ya, konten-konten ya. Itu kalau kan Perpres ini mengatur berita ya, mengatur penyaluran berita oleh platform. Bukan mengatur penyaluran berita, penyaluran konten. Ya konten itu kan lebih luas, ya konten itu bisa lebih luas. Tetapi ini spesifik terkait dengan berita. Jadi kalau platform mau menyalurkan konten-konten yang dibuat oleh konten kreator, oleh influencer, ya tetap boleh. Ya karena kita tidak mengatur konten yang dibikin oleh bukan perusahaan pers. Ya, konten yang dibikin oleh perusahaan pers yang kita atur. Konten yang dibikin perusahaan pers namanya berita begitu. Ya, jadi ini kekhawatiran yang saya kira berlebihan dari platform. Karena itu kita akan menjelaskan kepada mereka. Baik, tengah dilakukan diskusi, kemudian juga akan di tengah-tengah diskusi tersebut, apakah nantinya akan ada perubahan pasal begitu Pak? Jika memang dari pihak platform digital tersebut masih dikatakan keberatan, apakah masih ada kesempatan untuk merubah pasal yang sudah ditetapkan begitu Pak Dirjen? Ya ini kan sangat tergantung pada Setnek dan Setkap. Ya, bola sekarang ada di tangan Setnek dan Setkap.
Ya, nanti kita coba diskusikan, kita tanyakan ke Setnek atau Setkap, ya apakah masih mungkin ada perubahan-perubahan pasal, dan kalau ada perubahan-perubahan pasal, bagaimana mekanismenya begitu ya? Apakah diusulkan oleh pihak di luar Setnek, Setkap, misalnya oleh Dewan Pers, oleh platform, oleh Kominfo sendiri. Nah, ini nanti akan kita tanyakan ya begitu. Tapi perubahan pasal sangat mungkin saja terjadi begitu ya. Ya cuma yang mengubah, walaupun nanti ada perubahan, itu adalah Setnek dan Setkap. Kira-kira begitu. Baik, jika melihat pada pasal 7 draft rancangan peraturan Presiden mengenai media sustainability tentang kewajiban perusahaan platform digital ini, Pak Dirjen, ini bagaikan angin segar bagi para pelindung finansial perusahaan. Namun, bagaimana jika nantinya platform digital ini menuntut kewajiban berdasarkan asas timbul balik atau asas resiprositas yang kemudian nantinya akan menuntut pembayaran atas akses teknologi ataupun tools ke perusahaan pers? Bagaimana pendapat Anda, Pak Dirjen? Ya, itulah kenapa rancangan Perpres ini ya mengatur kerjasamanya B2B. Ya B2B, ya bisa saja nanti platform menghitung ya penggunaan teknologinya kepada perusahaan pers. Ya nanti dikurang-kurangkan aja, misalnya begitu. Ini kalian pakai teknologi saya, harganya sekian. Nah saya pakai berita kamu. Berapa harganya, misalnya begitu kan bisa disepakati saja begitu, disepakati. Bentuk kompensasinya terus apa, misalkan bisa pelatihan, ya bisa pengadaan peralatan misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi ya boleh saja ajas resiprokal itu, makanya namanya kerjasama begitu kan, kerjasama. Selama ini kan yang terjadi tidak kerjasama tapi dominasi kan. Ya tidak ada transparansi ya, misalnya Google selama ini sudah membantu perusahaan-perusahaan media begitu, tapi apakah bantuannya itu sudah signifikan? Ya apakah bantuan itu sudah sesuai dengan effort, dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pers dalam memproduksi berita? Kita kan tidak pernah tahu itu, karena semua ditentukan oleh yang namanya perusahaan platform digital. Jadi perusahaan pers itu didikte oleh perusahaan platform digital selama ini, tapi lewat kerjasama, lewat negosiasi, yang lewat tadi resiprokal itu, justru akan terjadi kerjasama yang setara. Tadi kan tujuannya adalah membentuk ekosistem bisnis media yang sehat, yang fair, yang berimbang begitu. Nah, jadi ya tidak apa-apa kalau platform misalnya mau menghargai teknologinya ya. Harga teknologi saya sekian, harga berita kamu sekian. Bagaimana nih kita atur-atur ya berapa misalnya kompensasi yang didapatkan perusahaan pers. Itu boleh saja. Ya, dengan adanya kompensasi dan juga kesepakatan dari kedua pihak mengenai Perpres Publisher Right ini nantinya akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat antara perusahaan platform dengan perusahaan pers serta untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam Juru Bicara pada hari ini. Salam sehat selalu Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, salam sehat. Dan itulah pemirsa perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Juru bicara akan hadir setiap hari Senin dan saya Bilqis Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.